3 tahun, berarti 2019-2022 harus ada pemilihan kan, seharusnya normalnya kan gitu. 2022-2025 kan gitu. Ya betul ya. 2022-2025 3 tahun ke depan dan seterusnya 25, 28 dan seterusnya. Nah, karena ada COVID dan kalau nggak salah di anggaran dasar itu kan di anggaran dasar bahwa pelaksanaan kongres itu dilaksanakan 6 bulan setelah pelaksanaan kongres. Kan gitu. Nah, kalau dari kacamata Kang Udin, pelaksanaan ini kan kalau tidak yang sudah terjadi ya, itu kan di Pekanbaru itu dianggap sebagai RP3YT prakongres, prakongres dan kayak RP3YT atau prakongres untuk penetapan. Ya itu saya masih kekeh atau masih berpendapat harusnya bukan seperti itu. Jadi ya masih sama dengan jawaban saya terdahulu kan, itu harusnya habisnya kapan? Ya kalau yang menyelenggarakan berarti kan harusnya PRT itu. Pelaksana di bulan Juni itu. Iya, PRT, nah baru kemudian nanti menentukan kapan ya, mau kongresnya. Nah kalau mau taat sama anggaran dasar anggaran rumah tangga gitu loh, kalau saya. Ya di samping itu juga memang ada beberapa kelemahan ya. Ya KDK itu kan merupakan salah satu bentuk kelemahan dalam konteks ADART. Ya kan nggak jelas gitu loh. Nggak jelasnya. Ya contohnya yang kayak apa sih yang harus KDK? Apakah harus semuanya? Kan buat apa ada kongres kalau dengan KDK bisa dilakukan apapun? Bukan berarti urgent penting, semua tidak penting boleh KDK gitu. Ya penting itu kan apakah bernilai objektif ke semua orang menganggap penting atau hanya subjektif, hanya sebagian yang mengatakan bahwa itu penting. Itu juga kan harus dinilai. Termasuk urgent. Ya, itu urgent sama penting, sangat penting, super penting gitu kan. Itu kan bahasa subjektif, bahasa menurut tiap orang itu mungkin berbeda. Pemahamannya berbeda. Iya, apakah misalkan yang penting ada pemilihan ketua umum, apakah itu sesuatu yang penting? Ya, ataukah apa yang penting itu kan mungkin berbeda ya. Nah, ini kalau saya menganggap bahwa yang namanya penting itu adalah di mana anggota itu tidak tercerai-berai seperti sekarang, itu penting. Saat ini. Iya, sekarang kan tercerai-berai. Mana coba lihat di medsos. Iya. Bahasanya udah kasar-kasar gitu ya. Kaget-kaget apa dari luar bacanya. Wow. Nah, saya ada pendapat nih. Mantap Kang Prof Udin Nasrid. Emang udah waktu-waktunya pakai Prof ini. Amin. Saya juga mengapresiasi gugatan yang dilakukan oleh Mas Prof Didi Handoko di Ketun. Ya kan? Permasalahan mendasar adalah YW dan DKPI ini periode 2019-2022 telah berakhir 2 Mei 2022 dan tidak pernah dijadikan pelaksanaan tugas Ketua Umum dan DKP oleh bisa saja pada KLB Riau Juni 2022 yang lalu atau bisa saja di RT3 di tahap ini mereka menentukan PLTPLH itu menurut saya ini bisa dilakukan dulu seharusnya di Pekanbaru. Iya betul, makanya saya bilang tadi kan bagaimanapun kalau kita melihat institusi misalkan gitu ya, lembaga-lembaga lain itu kan mengenal PLT-PLH kan. Nah, forum tertinggi dalam organisasi INI itu kan kongres atau kongres luar biasa kan. Iya, betul. Nah, artinya kalau kemudian mau diatur waktu itu ya aturlah sesuai yang tadi disebutkan. Saya juga sependapat sih. Di waktu di Pekanbaru saya tetapkan PLT. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian menghindari kepakuman seperti ini gitu loh. Iya, sehingga PLT ini akan melaksanakan kongres nanti. Persis. Ya perkara PLT-nya mau yang lama, ketua umum yang lama misalkan nggak ada masalah, bukan personnya gitu loh. Ya. Tetapi bagaimana regulasi itu dibuat agar kemudian tidak simpang siur seperti sekarang gitu loh. Banyak persepsi ya. Iya, makanya kan geli gitu loh dengernya. Orang-orangnya tuh udah pada pinter-pinter tapi kok begitu gitu. Nah, karena itu tidak terrealisasi di Pekanbaru itu kan sehingga semakin rumit
Kemudian tambah lagi banyak tambah permasalahan minta pindah tempat lah dan sebagainya, sehingga muncullah sebuah pertemuan yang diinisiasi anggota kelompok ya, para ketua Pengwil bertemu dengan PP karena berebut yang satu minta pindah tempat, yang satu tidak. Ini pun lewat KDK. Nah, untuk KDK sendiri kalau dari kacamata Kang Prof ya, jadi kita kalau ya pertama tadi apapun ceritanya yang namanya musyawarah itu adalah penting. Yang namanya musyawarah itu adalah sesuatu yang sangat mulia kan gitu ya. Ada persoalan, ada permasalahan yang dimusyawarahkan untuk dicari solusi yang terbaik. Nah, tetapi tentu kalau terkait dengan organisasi kan ada rule of game-nya gitu ya. Ada aturan yang harus dilaksanakan. Siapa yang berhak untuk bertindak mengatasnamakan teman-teman di daerah, teman-teman di wilayah itu kan ada mekanismenya, apakah melalui rapat kerja, rapat anggota dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kemudian itu sudah memenuhi kualifikasi itu, oke, ada masalah. Satu lagi tentu dalam konteks PP kan, gitu ya. Pertanyaannya apakah PP-nya masih berlaku kan? Nah, bagaimana kemudian dengan bertindaknya? Apakah cukup misalkan ketua umumnya, ataukah bendaharanya, ataukah sekretarisnya doang sendiri? Itu juga kan harus diperhatikan. Apakah hanya satu kabin dan seterusnya ya? Nah, itu juga harus kemudian menjadi rujukan kan, manakala kemudian kita mengaku sebagai negara hukum. Ya, artinya kalau kemudian ini ketua Pengwilnya juga tidak diberikan legitimasi, tidak diberikan mandat untuk mengambil keputusan itu, ya jangan dipaksakan kan gitu ya. Jadi kalau kemudian diberikan mandat oleh anggota untuk kemudian bisa memberikan keputusan, misalkan tadi ya, keputusan terkait dengan rembuk nasional gitu ya, oke, ada masalah. Demikian juga dengan PP kan gitu ya. Siapa yang harus bertindak? Itu pendapat saya, karena kan di luaran atau di Facebook disebutkan, ini tidak mengerti dan seterusnya. Ya karena apa? Karena anggaran dasar rumah tangga itu menimbulkan katakanlah penafsiran yang berbeda. Ya wajar kalau kemudian kita mengatakan seperti itu, seperti ini, berbeda antara yang satu dengan yang lain gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa orang lain bodoh. Saya tidak pernah menganggap bahwa orang lain itu kalau tidak sama pendapat dengan saya bodoh. Enggak. Tidak pernah seperti itu ya. Walaupun dalam beberapa kesempatan kan coba lihat, dia tidak mengerti ya, dan sudah silakan gitu ya. Nah, menurut kamu kalau kenyataannya ini kan rembuk nasional sudah ditandatangani. Ya PP oleh satu orang, kabin ini pun satu perwakilan ketua Pengwil. Nah, sekarang itu saya tidak tahu dalam melihat dari sebuah itu kan maksudnya pasti rembuk nasional itu kesepakatan, perjanjian atau apa sih maksudnya? Ya pertama kalau kita aturannya atau kalau kita patokannya adalah anggaran dasar rumah tangga, apakah rembuk nasional itu diatur dalam ADART? Menurut saya sih nggak ada. Nggak ada kan? Nah, demikian juga kalau kemudian anggapannya itu misalkan nggak ada masalah. Ya kemudian apakah para Pengwil tadi diberikan mandat oleh para anggota untuk melaksanakan itu kan gitu ya? Termasuk juga apakah yang katakanlah yang dari PPINI itu juga mempunyai kewenangan untuk itu. Nah, bagaimana kemudian kewenangan yang dilakukan oleh ketua INI dengan siapa harus bertindak dalam konteks tanda tangan suatu dokumen lah ya, atau dalam konteks misalkan tadi yang yang disebut sebagai rembuk nasional itu cukup satu orang, kabin saja misalkan. Itu kan diatur. Nah itu kan diatur bagaimana kemudian bertindak. Nah harusnya kalau mau ini ya aturan itu yang dipakai.